Ini aku masih kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Karangpati 1, Ibu Asih Pambudi SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Karangpati 1 beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan acara seminar budaya positif program guru penggerak di SDN Karangpati 1 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru SDN Karangpati 1 yang bersedia untuk meluangkan waktunya menghadiri seminar budaya positif pada periode program guru penggerak angkatan 5. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan untuk susunan acara. Untuk yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau pengantar dari Ibu Kepala Sekolah, dan selanjutnya langsung masuk kepada materi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ibnu dan Bu Suci sebagai pengaji seminar budaya positif pada program guru penggerak, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru khususnya SDN Karangpati 1. Marilah di awal pagi yang cerah dan indah ini kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita telah diberi limpahan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SDN Karangpati 1 ini dalam acara seminar budaya positif prodi guru penggerak. Untuk itu Bapak Ibu, dalam kali ini pagi yang indah ini kita awali dengan istilahnya adalah pada penanaman seminar budaya positif, dan kedepannya untuk itu Bapak Ibu kiranya akan bergerak sehingga setelah adanya seminar budaya positif pada prodi guru penggerak ini, kiranya Bapak Ibu juga akan berminat untuk tertarik dalam angkatan berikutnya, yaitu segera mendaftar sebagai guru penggerak. Untuk itu Bapak Ibu, kali ini kita akan mengikuti yang mana pada seminar budaya positif pagi hari ini yang akan disajikan oleh Bu Suci dan Pak Ibnu. Untuk itu marilah kita dengan adanya budaya positif ini kita tanam di Bapak Ibu dalam prodi guru penggerak sehingga SDN Karangpati 1 ini kedepannya menjadi SDN yang penuh dengan istilahnya adalah dengan berjalannya pada Pak Ibnu dan Bu Suci sebagai guru penggerak di sini, sehingga tertanam benar-benar adalah merupakan SDN yang selalu menunjukkan kualitas yang lebih baik. Untuk itu dalam acara ini kami adalah sepenuhnya menyerahkan pada Bu Suci dan Pak Ibnu
kiranya pada seminar budaya positif ini dapat berjalan lancar dan baik. Untuk itu kami serahkan pada penyaji yaitu Bu Suci dan Pak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutan yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita langsung kepada penyampaian materi. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk sosialisasi budaya positif modul 1.4 tentang guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Agenda kita yaitu pembukaan, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan yang terakhir nanti adalah refleksi. Next. Sekarang pertanyaan pemantik kita. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa buatan Bapak Ibu? Setuju apa buatan Bapak Ibu bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa buatan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana, setuju apa buatan dengan pernyataan ini? Bulia Tribun terkadang setuju, terkadang tidak. Pak Satrio bagaimana? Tergantung hukumannya. Kalau Bu Hana, nah rata-rata pasti akan melihat hukumannya dulu seperti apa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Tidak. Pak Satrio bagaimana? Tidak. Dijela? Tidak. Bu Siti? Tidak. Rata-rata menjawab tidak. Jadi ketika kita menghukum anak, itu pasti banyakkan membaca, membersihkan halaman, begitu, itu kita anggap sebagai hukuman yang positif. Yang ketiga, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Anda setuju? Rata-rata setuju. Baik, selanjutnya Pak Ibnu. Nah, topik dalam eksplorasi konsep kita kali ini yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini nanti banyak hal yang harus kita luruskan tentang apa itu hukuman, apa itu penghargaan. Ternyata paradigma yang terjadi selama ini itu kita masih salah. Ternyata yang kita pikir ini, sebenarnya yang kita pikir ini ternyata begini. Itu saya baru sadar ketika saya mengikuti program guru penggerak. Bahkan di modul budaya positif ini ada teori bahwa penghargaan itu adalah hukuman yang tertunda sebenarnya. Gitu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima tentang restitusi, itu yang tentang 5 posisi kontrol. Jadi kita guru itu punya posisi kontrol beasiswa. Kemudian yang keenam yaitu tentang segitiga restitusi. Next, Ibu. Nah, untuk yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
misal. Nah, sekarang begini, ada A dan B. Nah, ini kita umumkan, kita dan teman Anda. Anda dan teman Anda di sini, A dan B, sobeklah secari kertas. Terus tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kita di sini bayangkan saja ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi digenggam seperti ini. Kemudian mintalah teman Anda B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Entah itu dengan rayuan, dengan membujuk, dengan mengancam, dengan menghardik, dengan menyuap, dengan segala apa saja yang akan pernah Anda lakukan agar Anda itu mau membuka genggaman Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Anda akan membukanya? Apakah Anda tetap akan membukanya meskipun Anda nanti dibujuk atau disuap atau bagaimana? Apakah Anda membuka bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar berharga bagi Anda? Apakah Anda akan memberikannya? Tidak. Next slide. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kita sebagai guru itu mengontrol murid, kemudian ilusi. Ini hanya sebuah ilusi ternyata kita mengontrol siswa itu. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kita selalu menganggap bahwa memberikan ilusi penguatan-penguatan yang positif itu nanti akan efektif dan bermanfaat bagi siswa. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Next slide. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi sekuat apapun ketika kita memaksa murid kita itu sebenarnya kita itu tidak bisa memaksa. Jadi walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi itu karena murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kalau dia bilang tidak, sebenarnya tidak. Tetapi ketika dia bilang iya, itu karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Gitu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi murid itu memiliki tujuan, dia mau dikontrol karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol sebenarnya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun, itu karena sebenarnya muridnya itu mengizinkan gurunya untuk mengontrol. Tapi kalau muridnya kekeh tidak mau dikontrol, sekuat apapun kita mengontrol itu tidak akan pernah terjadi. Next slide. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan-penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol sebenarnya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Maksudnya di sini bagaimana? Misalnya ketika kita membujuk siswa kita untuk begini yang benar, itu nanti yang pertama mungkin nanti dia akan nurut, tapi selanjutnya ketika murid itu sadar bahwa dia dikontrol sebenarnya, dia mungkin akan menolak. Bahkan mungkin di akhir dia menjadi tidak tapi dia menjadi tergantung. Jadi ketika dia mau begini harus menunggu dulu instruksi dari gurunya, gitu. Next slide. Sedangkan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi maksudnya di sini, ketika kita walaupun itu dengan kata halus, sampean ngono iku yo gak oleh, gitu ya. Sampean ngono iku gak oleh. Sampean ngono iku kan
nyelok koncone, misalnya seperti itu ya, dengan kata-kata negatif. Misalnya walaupun itu dengan bahasa yang halus, tapi ketika dengan kata-kata yang negatif itu ternyata ketika sampai seperti itu kira-kira benar apa salah, misalnya begitu. Seperti itu kira-kira menyakiti temannya apa tidak. Bayangkan ketika temannya sampai pukul seperti itu kemudian berdarah-darah atau meninggal, seperti menakut-nakuti siswa seperti itu. Mungkin kita menyampaikannya dalam bahasa halus, tapi ternyata itu ketika dia membuat siswa itu merasa tertekan, merasa dirinya buruk, itu juga termasuk menuju kepada identitas yang gagal gitu. Next Pak Irma. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jangankan kepada murid nih, kepada anak-anak kita saja yang sudah punya anak, kita pasti akan merasa bahwa kita itu dapat memaksa. Gak oleh aku mulai sebenarnya begini. Saya sendiri juga masih seperti itu. Jadi banyak orang dewasa itu yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Next slide. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memberi kontrol? Oh, ini saya kurang baik. Kita langsung ke teori kontrol saja. Sebelumnya Pak Ibu. Previous. Yang tadi belum. Nah, apa makna disiplin? Ini tidak usah saya jelaskan. Untuk yang merah saja, jangan terlalu cepat Pak Ibu. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar gitu? Kalau selama ini kita menganggap siswa disiplin itu dia berarti harus patuh gitu. Kecenderungan umum itu adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next, nah, makna kata disiplin sekarang dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah itu telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Dan apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai kebajikan? Sebelumnya mari kita tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku. Nah, kita tanya ke diri kita masing-masing, apakah saya ini sudah patut untuk menjadi guru yang sosoknya untuk digugu dan ditiru oleh murid-murid saya. Jadi bagaimanapun murid itu adalah replika kita di sekolah. Ketika kita melakukan A, secara tidak langsung murid akan mempelajari, oh guru saya itu A. Kita melakukan B, secara tidak langsung murid akan menjadi, oh guru saya itu melakukan B. Jadi kita tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku dulu. Kemudian, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau dari dorongan dari orang lain? Jadi terkadang kita itu melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Jadi kita melakukan itu terkadang juga untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Jadi ada tujuan khususnya. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Nah, apalagi kira-kira alasan itu untuk melakukan sesuatu. Next slide. Nilai-nilai kebajikan universal sekarang. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai.
Jadi setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diharapkan atau yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu adalah 6 profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen di situ. Pertama, tetap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Ini tergabung jadi satu. Nilai yang kedua yaitu mandiri. Nilai yang ketiga bernalar kritis. Nilai yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah nilai kreatif. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang sekarang ditemukan di kurikulum Merdeka Belajar. Next, Pak Ibu. Nah, untuk yang kedua sekarang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi kita ketika kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, itu termasuk dalam motivasi eksternal. Jadi apa yang akan terjadi jika saya melakukannya itu hanya untuk menghindari hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau institusi dari orang lain, itu juga masuk motivasi eksternal. Sekarang yang ketiga, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Itu sudah masuk ke motivasi internal, dan itulah tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu yang benar. Jadi ketika apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang terpikir dari kita ketika motivasi eksternal adalah kegagalannya dulu. Jadi ketika kita tidak melakukan apa itu, kira-kira nanti apa yang terjadi? Ketika saya tidak melakukan A, apa yang terjadi? Ketika saya tidak melakukan B, apa yang terjadi? Itu yang motivasi eksternal. Berarti kita lihat kegagalannya dulu. Tapi kalau sudah motivasi internal atau dari dalam diri kita, jadi saya akan melakukannya. Itu untuk menghargai diri saya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Itu yang motivasi kita dari dalam diri. Next slide. Nah, ini Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah bagi dirinya sendiri. Jadi merdeka itu bukan berarti kita bebas untuk tidak diperintah-perintah, tapi bisa membuat perintah untuk diri kita sendiri. Next. Sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana terjadi suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Bila siswa kita tidak melakukan ini, maka dia akan ini. Jika tidak melakukan ini, maka dia akan ini. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kita masih terpaku kepada konsekuensinya. Apabila siswa tidak ini, maka dia harus begini. Apabila dia tidak ini, maka dia harus begini. Itu yang disebut dengan hukuman atau konsekuensi. Next, sekarang apa restitusi itu? Di sini restitusi ini yang sedang digalakkan di mana saja nih. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu sebuah restitusi. Jadi restitusi itu ketika anak melakukan kesalahan, dia itu akan memperbaiki dari dalam dirinya sendiri tanpa saya sadar itu saya salah. Kemudian dia bisa kembali lagi ke kelompoknya itu dalam keadaan yang percaya diri atau menjadi pribadi yang lebih kuat. Itulah restitusi. Karena selama ini ketika anak melakukan kesalahan, kita beri hukuman. Secara tidak kita sadari, ketika anak itu kembali, pasti dia sudah memiliki rasa bersalah dalam dirinya. Pasti dia kembali itu sudah minder dengan teman-temannya. Bagaimanapun teman-temannya menganggap bahwa dia ini yang paling bersalah, gitu. Jadi kalau restitusi itu
kita mengembalikan kepercayaan diri anak setelah melakukan kesalahan, dia bisa kembali ke kelompoknya tapi dalam keadaan yang lebih kuat atau lebih percaya diri. Next slide. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita menawarkan bagaimana solusinya. Jadi dia akan mencari solusi sendiri dari permasalahan atau dari masalah yang dia buat. Itulah restitusi. Bukan kita yang menawarkan, bukan kita yang mencari solusinya, bukan, tapi dia yang mencari solusi dari dirinya sendiri. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next slide. Nah, nilai identitas gagal dan identitas sukses. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi di sini? Jika kita melakukan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, itu sesuatu harus terjadi. Bedanya hukuman, kalau hukuman kamu harus begini. Kalau konsekuensi, kamu kan kalau begini kan tidak begini. Kalau kamu tidak begini harus begini. Begitu kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi, itu kita memberikan pilihan ke anak. Jadi solusinya bagaimana? Kita tawarkan ke anak. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, itu konsekuensi. Dan kalau hukuman biasanya ketika guru jangankan zaman dulu, kita sendiri saja masih sering untuk memberikan hukuman kepada siswa, itu jangka waktu yang panjang di sini adalah ketika dia diingat sampai ketika dia dewasa. Kadang kita masih ingat dulu kita dihukum guru kita seperti apa gitu, kita masih ingat. Itulah hukuman. Makanya dia itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Oh, saya ingat dulu saya itu pernah dikepala, saya dulu pernah dijiwit, itu ingat. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Dan kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Jadi si korbannya, misalnya anak A dan B bertengkar, si A pelaku, yang B itu korban. Ketika si A mendapat hukuman, B merasa dia sudah adil, sudah impas, sudah dibalaskan perlakuan yang adil. Kalau konsekuensi, korban itu bisa diabaikan. Kita hanya fokus kepada si pelaku saja. Jadi kita kadang hanya menghukumnya lewat teguran atau apa begitu. Itu masuk ke konsekuensi. Korbannya itu kadang merasa dia belum mendapatkan keadilan. Sedangkan kalau restitusi, korban itu mendapatkan ganti. Untuk yang keempat, hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan disiplin, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan kekuatan atau penguatan. Yang terakhir sekarang, perilaku pasif agresif meningkat. Itu kalau hukuman. Jadi anak itu cenderung dia pasif tapi agresif, itu akan lebih meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya kita hanya menasihati, mungkin dia akan sehari 2 hari dia akan baik, tapi untuk kebelakangannya kita tidak tahu. Itu konsekuensi. Jangan kalau restitusi, masalah selesai, masalah terpecahkan. Next. Sekarang untuk keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa itu disebut sebagai keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau kita selama ini kan tata tertib peraturan sekolah, peraturan kelas, tata tertib kelas gitu ya. Sekarang itu yang lebih keren lagi istilahnya adalah keyakinan kelas. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya,
Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selama ini kita tidak bertanya, kenapa sih kita disuruh menggunakan helm? Kenapa sih kita disuruh menggunakan masker? Ya itu aturan, gitu. Next, Pak Ibu. Untuk budaya positif, kita mulai dari peraturan kelas dulu, kemudian berubah ke keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas yang kita sudah positif, kita akan mengandaskan ke lingkungan yang positif. Sudah kita lingkungan positif, maka budaya positif akan terbentuk. Next slide. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dengan terakhir seperti kesepakatan kelas lagi. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ada lagi biasanya kesepakatan kelas mengikuti pembelajaran dengan perasaan yang gembira. Ada yang seperti itu. Itu juga termasuk kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah keyakinan itu, ya harus gembira ketika mengikuti pembelajaran. Tidak ada murid yang merasa loyo, merasa ngantuk begitu. Karena itu sudah menjadi keyakinan kelasnya kita. Next slide. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa menggunakan tabel titik T dan G. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Pekerjaan kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama yang lain. Jadi hormat itu terdengarnya seperti apa, terlihatnya seperti apa, berlakunya bagaimana. Untuk bekerja juga terdengar seperti apa, terlihat seperti apa, dan berperilaku seperti apa. Ini pakai tabel T yang seperti ini, T yang sebelah tengah itu tabel Y. Next, background. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, kita bertanggung jawab. Peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita menghormati orang lain. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas kita adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas kita adalah keselamatan untuk saling menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya bahwa itu untuk kesehatan kita. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya kita adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelas kita sudah meyakini dalam diri kita bahwa itu untuk kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Kemudian peraturannya jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan yang kelas yang kita miliki adalah keselamatan atau keamanan. Bagaimana ketika kita berlari bahwa itu sangat membahayakan diri kita sendiri. Next, Pak Ibu. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Tadi kan kita banyak yang, bahkan saya dulu, saya saja masih sering ketika anak saya sudah melakukan sesuatu yang membanggakan itu saya berikan penghargaan. Atau ketika dia tidak mau melakukan sesuatu itu saya berikan penghargaan. Ayo sampai nek belum ngaji, gue tak tumbas dong ini. Sampai nek belum sekolah, gue tak tumbas dong ini. Tanpa tidak sadar, penghargaan yang saya berikan ke anak saya itu atau ke murid saya itu adalah sebuah hukuman sebenarnya. Dia sebenarnya dihukum oleh sebuah penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan itu maksudnya dia pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang hukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif dan yang terakhir tidak terbaca. Next, nanti saja langsung. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Jadi penghargaan itu dapat mematikan kreativitas dan penghargaan itu dapat mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika anak itu dia melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan ini, itu dia ketika mendapatkan penghargaan itu motivasi di dalam dirinya sendiri bisa turun. Kemudian kreativitasnya, jadi dia akan melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan ini, hanya melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan ini.
kualitas dirinya akan menurun karena dia tidak melakukan sesuatu itu untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Gitu. Next slide dong. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jangan terlambat. Biasanya ketika dia terlambat sekolah, ini dulu sering sekali saya lakukan. Dan itu adalah sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Itu masuk ke hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Saya sering gitu. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Biasanya begini, ketika kita sering mungkin kita tidak sadar bahwa itu adalah konsekuensi. Biasanya begini, ketika anak itu merusak barangnya teman, sama ganti gitu. Kita anggap itu sudah selesai. Dan itu konsekuensi dari perbuatan yang telah dia lakukan. Itu sebuah konsekuensi. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret sama ganti, itu sebenarnya adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ayo bersihkan karena salahnya sudah menumpahkannya. Itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga hukuman. Nah, sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Nah, beda. Kenapa di sini konsekuensi bukan hukuman? Karena di sini di pelajaran BCOK. Konsekuensinya apa gitu? Kalau tadi kan larinya 2 kali karena terlambat di sekolah, itu masuk hukuman. Tapi kalau dia di pelajaran olahraga, dia sudah masuk ke konsekuensi karena masuk di pelajaran olahraganya. Masih masuk atau masih nyambung di pelajaran BCOK. Next slide. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, itu harus terjadi. Terkadang saya dulu saja tuh puas gitu ketika murid saya itu melakukan sesuatu dan dia akhirnya merasa bersalah, sangat bersalah, kemudian sampai nangis. Oh, berarti dia sudah tobat. Begitu. Padahal saya tidak sadar saya telah menyakiti murid saya. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Memang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, tidak perlu menyakiti. Adalah teguran halus. Kita kan tidak sadar menegur secara halus, tapi rasa tidak nyaman yang muncul di diri siswa itu sudah termasuk ke konsekuensi. Karena yang kedua, membuat anak sakit fisik ataupun hati biasanya untuk jangka waktu yang lama. Di sini ketika hukuman itu pasti jangka waktunya lama. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kan kita saja masih ingat kadang-kadang kita sudah dihukum sama guru SD kita itu masih ingat gitu. Kemudian konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman itu anak memiliki kedisiplinan, kalau konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus respon. Hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, dengan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu dia bisa kehilangan hak yang dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Nah, itu adalah konsekuensi. Biasanya kalau saya dulu itu sering anak ketika tidak mengerjakan PR saya suruh keluar. Memang bagi kita dia ya itu konsekuensinya dia ketika tidak mengerjakan PR. Tapi kita tidak sadar bahwa itu sudah melanggar hak anak untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah. Gitu. Next slide dong. Ini tadi sudah Pak Nur, langsung aja. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 di sini. Bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka menyanyi. Nah, ini kebutuhan. Kemudian
ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhan anak sebenarnya. Kan ada anak kelas 1, anak kelas 2 biasanya jilbabnya baru, jepitnya baru, tapi kok gak disogong. Nah, itu dia tuh sebenarnya ingin diperhatikan. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja, itu juga termasuk kebutuhan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kadang-kadang lihat ini gambarnya si A ini, wah. Nah, itu adalah sebuah kebutuhan sebenarnya. Nah, next slide. Nah, di sini ada contoh kasus. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah baru yang ditugaskan di SMK Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif kepada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya adalah Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan sebelum ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabatnya dari Pak Malik tadi, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada di dalam posisi Pak Zulfikar atau kepala sekolahnya tadi dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan itu, apa yang Anda akan lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Next slide. Nah, ketika jawaban Pak Malik begini, iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat kamu baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Nah, dia itu sebenarnya adalah kebutuhannya adalah tentang kesenangan. Tindakannya kita bagaimana misalnya kalau kita sebagai kepala sekolah dengan seperti itu? Bagaimana kalau kita kepala sekolahnya? Ini jawaban yang didapat oleh Pak Hanafi tadi, sahabatnya, ketika ditanya, kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Ya sengaja sih, saya suka itu ketika kepala sekolah baru itu kayak agak bingung gitu. Nah, dia itu ingin mendapatkan kebutuhan kesenangan. Kira-kira tindakan kita apa kalau misalnya kita dapat mendapatkan jawaban seperti itu? Kalau untuk memenuhi kebutuhannya biarin aja. Nah, kebutuhan kesenangan boleh dibiarkan. Kemudian kalau misalnya jawabannya nanti begini, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan bekerja bareng dia. Kayaknya orangnya baik sih. Nah, itu dia kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang sebenarnya. Dia itu ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang. Cuma caranya salah. Tindakannya kita bagaimana kalau misalnya seperti itu? Nah, didekati. Kemudian yang ketiga, ketika jawabannya, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa sih tadi itu. Makanya saya itu tanya-tanya aja daripada saya kelihatan tidak paham. Maka aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong gitu. Jadi kebutuhan akan penguasaan gitu. Tindakan Anda bagaimana kalau misalnya dia guru senior di situ tapi jawabannya seperti ini? Kemudian yang terakhir, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia itu. Nah, di sini adalah kebutuhan tentang kebebasan. Kalau Anda sebagai kepala sekolahnya apa yang Anda lakukan? Biar Pak Malik yang Biar Pak Malik yang presentasi gitu. Nah, itu tindakan kita nanti berbeda-beda. Next, final. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai memantau, dan sebagai manajer. Pak Ibnu barangkali mau diganti? Jangan pakai slide yang jelas sendiri. Oke. Sekarang guru. Nah, kita lewat aja. Buat sebelumnya Pak Ibnu. Nah, next aja. Nah, ini aja. Nah, pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya kita kan
ketika anak melakukan kesalahan, ketika gurunya itu sabar, saya itu kecewa sekali sama kamu. Biasanya kita mengucapkan seperti itu ya, kalau guru misalnya gurunya suabar gitu. Nah, siapa yang mengatakan itu adalah dia sebagai posisi kontrol untuk membuat orang itu merasa bersalah. Itu posisi kontrol gurunya. Kemudian ketika mengatakan kamu tidak pernah benar melakukan, kok keliru terus. Nah, itu posisi kontrol gurunya adalah sebagai penghukum. Ketika guru itu melakukan, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ayolah rek, pusing pinter, itu buat sampean sendiri. Itu kita, posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Kemudian ketika kita mengatakan, apakah kamu mau mendapat stiker bintang ini? Nah, itu posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang terakhir, mesti carry diri. Itu adalah posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Next slide. Nah, bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, atau nilai-nilai manajer atau yang perbaikinya. Kalau kamu tidak begini, saya akan begini. Nah, itu diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Kemudian apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi ketika anak itu bersalah, dia ditanya, bagaimana sih Res, tak jadi sih benar itu. Dan terus bagaimana sih memperbaikinya, bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Kita tawarkan solusinya untuk dia. Jadi biar dia mencari solusi sendiri ketika dia membuat kesalahan. Next slide. Nah, posisi kontrol kita nanti bisa kita lakukan. Jadi posisi kontrol kita kan sebagai manajer ya. Yang paling bagus adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Kita bisa melakukan posisi kontrol tadi itu sebagai teman bisa, sebagai penghukum bisa, sebagai pembuat rasa bersalah itu juga bukan masalah sebenarnya kita melakukan itu bukan masalah sebenarnya. Tapi yang paling bagus adalah sebagai manajer. Jadi membuat anak itu, kita menggiring anak itu, kita manage anak itu, menggiring anak itu untuk menemukan sendiri kesalahannya dan memperbaiki sendiri kesalahannya. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer yang paling bagus itu. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ada 3 segi di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menyelesaikan keyakinan. Jadi ketika dia menstabilkan identitas, ketika anak merasa bersalah, itu kita bisa dengan menstabilkan identitas dulu. Saya tahu kamu tidak sengaja, misalnya gitu. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi kita kuatkan dulu identitas anaknya. Itu kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melanggar peraturan di sini. Itu adalah tentang menstabilkan identitas. Kemudian segitiga restitusi yang sisi yang kedua adalah kamu tentu punya alasan. Ibu tahu sampai melakukan itu pasti punya alasan. Kira-kira apa ada sih cara lain selain yang kamu lakukan tadi? Itu adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kira-kira benar tidak sih yang sudah sampai lakukan tadi? Itu adalah validasi tindakannya. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Sampai tahu kan kita sudah punya nilai kesepakatan. Kira-kira kesepakatan kita apa sih? Nah, kamu itu ingin jadi seperti apa sih sebenarnya? Kalau kamu ingin jadi seperti ini, harusnya kamu bagaimana? Kita kirim anak itu untuk menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Next. Nah, ini kalau dirangkum tadi mulai dari awal yang sampai akhir tentang disiplin positif, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol diri Anda. Gitu. Kemudian makna disiplin tadi adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena ingin dari A, ingin dari B, atau ingin apa, tapi kita itu dorongan dari diri kita sendiri, panggilan dari hati kita sendiri. Itulah makna disiplinnya. Jadi kita sudah bisa memberikan perintah kepada diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi teori motivasi tadi ada 2 di sini, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik menghindari hukuman,
atau untuk mendapatkan imbalan. Kemudian model-model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Itu nanti kita dasarkan, kita juga harus berpedoman pada 5 kebutuhan dasar manusia tadi, tentang penguasaan, tentang kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian 5 proses kontrol tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kalau kita sudah bisa menjadi sebagai manajer, bahwa kita sudah bisa menerapkan segala restitusi tadi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan dari segitiga restitusi itu tadilah yang muncul ke keyakinan Kaus. Jadi ketika kita sudah melakukan motivasi intrinsik di situ untuk menghargai diri sendiri, maka kita sudah bisa menggali nilai-nilai kebajikan universal itu tadi. Sampun. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dari Pak Ibnu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih sebelumnya. Saya sampaikan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan staf Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih sudah menghadiri seminar budaya positif pada hari ini. Saya di sini Amir Wicaksana selaku penyaji di sini ingin juga berperan mempresentasikan tentang seminar budaya positif ke Bapak Ibu sekalian. Tentunya budaya positif itu budaya yang bisa kita bentuk di lingkungan kita. Di lingkungan kita berarti gimana? Yang paling terkecil itu di rumah, pasti di rumah. Keluarga, di keluarga. Yang belum berkeluarga, ya nanti cari keluarga sendiri-sendiri. ataukah dari bapak, ibu atau orang tua yang masih ada orang tua, itu juga keluarga. Ya, yang penting nggak keluarganya orang lain. Bapak ibu. Oke, di sini saya akan menampilkan beberapa slide. Tapi sudah sangat lengkap dari Ibu Suci tentang apa itu disiplin, tentang apa itu budaya positifnya, seperti itu. Terus tentang tadi juga ada kategori hukuman, konsekuensi, dan restitusi, seperti itu. Ternyata saya juga mengalami dan saya sering memberikan hukuman malah. Karena suara saya juga kadang keras malah ke anak didik. Ya, mungkin slide yang pertama, Bu Cici. Oke, perkenalan Bapak Ibu, nama saya Amir Wicaksana. Saya di sini ikut belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk membuat komunitas yang solid di SDN Karangpakis ini. Ya, next Bu Cici. Nah, ini yang paling atas merupakan guru lambang apa ya? Guru penggerak ya di situ, dan Tutur Handayani, dan ini kita pengimbasan pada modul 1.4 di LMS ya.
next. Nah, tujuan yang pertama kenapa kami pengen mempresentasikan ini, yang pertama memahami cara menumbuhkan karakter siswa melalui budaya positif di sekolah. Dengan tadi dari lingkungan yang terkecil kita di keluarga, kita bawa ke kelas seperti itu. Dan kita di sekolah punya lingkungan terkecil yaitu kelas, lingkungan yang lebih luas itu sekolah. Ada yang lingkungan lebih terbesar lagi di komunitas kita. Bapak Ibu pasti ada komunitas kelompok kerja guru. Terus ada lagi di lingkungan semua guru. Apa itu? PGRI tentunya. Itu yang paling luas lagi, bisa kecamatan, bisa kabupaten, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang punya komunitas. Contohnya kayak saya sendiri, contohnya komunitas bola basket di Jombang Utara seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa menularkan. Nah, yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab, disiplin pada peserta didik kita. Tidak kita sadari, ternyata peserta didik itu angel banget aturan menurut kita ya. Kita harus teriak, kita harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengatur, apalagi segitu banyak beraneka ragam dengan kebutuhan dasarnya yang masing-masing. Ada tadi yang kebutuhan kesenangan, contoh Hadian kesenangannya menjahili temennya, contoh Erik kesenangannya menyanyi-nyanyi nggak jelas seperti itu, kan diakomodir dalam satu kelas seperti itu. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lainnya. Penghargaan terhadap diri sendiri itu merupakan motivasi intrinsik yang timbul, yang harus sadar, harus dalam keadaan sadar kita menyadari, oh ternyata kita itu berbuat seperti ini untuk menghargai diri kita sendiri. Dan imbasnya apa? Dengan kita menghargai diri sendiri, imbasnya kita juga bisa menghargai orang lain seperti itu. Materinya Bapak Ibu, penerapan budaya disiplin positif dan keyakinan kelas. Tadi udah beberapa. Di sini keyakinan kelas itu nggak cuma Bapak Ibu yang punya kelas. Guru mapel juga bisa bikin keyakinan kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Contoh ada agama, dininya, Pak Elik pun juga bikin keyakinan kelas juga bisa. Saya sendiri juga membuat keyakinan kelas. Nah, penerapan budaya positif, nah, dimulai dari sikap disiplin. Tadi Bapak Ibu, disiplin sudah diberikan Bu Suci, sudah disajikan oleh Bu Suci. Disiplin itu apa? Nah, apa? Menurut Bapak Ibu setelah disajikan Bu Suci, menurut pemahamannya itu apa? Disiplin itu. Disiplin itu enak atau enggak sih Bapak Ibu? Enggak enak, ya. Tiap orang punya persepsi masing-masing. Ya. Disiplin itu apa? Disiplin. Nah, tiap orang punya definisi masing-masing dalam mengartikan apa disiplin itu. Ya. Oke, next. Nah, next. Nah. Di dalam kelas kita, ya, di dalam kelas kita itu dulu juga ada tata tertib, peraturan, dan hukuman. Hukuman itu bisa berupa konsekuensi juga ya, tadi diterangkan oleh Bu Suci. Tata tertib itu selalu mengikat anak-anak, dan itu tadi tidak nyaman. Saya maaf ya Bapak Ibu, saya mengulangi lagi, itu membuat anak-anak tidak nyaman terhadap tata tertib. Tapi mau nggak mau, anak-anak harus mematuhi. Nah, sedangkan peraturan juga kita atur sedemikian rupa. Itu sebuah ilusi tadi Bapak Ibu, bahwa orang dewasa itu berhak mengatur segalanya
berjalan sesuai dengan rencananya. Kalau tidak sesuai ekspektasinya, apa yang keluar? Emosi kita. Jadi kontrol diri kita terhadap, responsif kita terhadap suatu kejadian. Apakah itu kita respon secara reflektif? Reflektif itu langsung kita refleks, langsung apa yang kejadian itu kita langsung ngomel, itu reflektif. Termasuk saya sendiri sering seperti itu. Ada kejadian apa, refleks, langsung tetap seperti itu, tanpa adanya tadi praktek segitiga restitusi tadi. Oke, next. Hukuman sudah. Next. Nah, Bapak Ibu, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Belum, Bu. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin pribadi diri sendiri. Kita sendiri yang mewajibkan dengan keras. Kita keras terhadap diri kita sendiri dalam mempraktekkan disiplin. Sebab jika kita tidak mempraktekkan disiplin itu, nah, kita akan dikuasai yang lain seperti itu. Jadi ini intinya pada kontrol diri, ya, kontrol diri. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita ekspresikan terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi guru sekarang ini dituntut harus peka, Bapak Ibu, lebih peka. Kalau murid-muridnya contoh tadi kayak kode-kode, tadi ada yang murid yang cepetku baru, itu kan kita harus peka. Terus kita juga harus peka terhadap kayak tadi ada Pak Satrio tadi, kalau anaknya dibuat rasa bersalah tapi tidak merasa bersalah, nah, kita harus peka meresponnya juga. Gimana kok anak ini tidak merasa bersalah? Kita harus treatment apa lagi agar anaknya itu tetap harus mengintimidasi untuk merasa bersalah, dan itu nanti juga akan ditumbuhkan pada dirinya sendiri. Oh ternyata sampai seperti itu. Nah, itu selanjutnya. Nah, kontrol diri, Bapak Ibu. Tadi kontrol diri terhadap suatu kejadian apapun yang ada di dalam kelas, itu kita bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita untuk menguasai diri kita terutama. Karena apa, Bapak Ibu? Filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita itu sebagai guru itu menuntun. Ibarat kita itu menanam padi, Bapak Ibu, ke anak-anak itu. Kita menanam padi. Tugas kita itu apa sih? Kalau mau menanam padi, nah, merawat, terus memberikan pupuk, terus apa lagi? Kalau kita menanam padi itu, Bapak Ibu punya sawah kan? Kalau saya nggak punya sawah ya. Ya, kita dalam kurikulum Merdeka pun diibaratkan Ki Hajar Dewantara itu, kita itu petani, Bapak Ibu. Anak-anak ini punya keunggulan masing-masing. Contoh, ya, padi yang kita tanam, ada yang tumbuhnya melenuk-melenuk, ada yang tumbuhnya, maaf bahasanya ya, ada yang tumbuhnya kurang baik, ada yang tumbuhnya kok nggak mau tumbuh juga, seperti itu. Nah, kita banyak sekali faktornya. Karena apa itu? Kodrat alam.
alam, kodrat yang dibawa dari lahiriah setiap anak. Jadi berbagai macam keanekaragaman itu kita bertugas untuk menuntun anak-anak agar menjadi bibit-bibit unggul, padi yang unggul. Cara-cara ini itu raja lele ya. Nah, beras raja lele seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, gitu. Nah, kita panennya bagaimana juga. Nah, ternyata kita panen atau enggak itu untuk tahun depan dengan bibit-bibit kondisi lingkungan keras kita ya. Contohnya dalam kemarin di olahraga waktu kemerdekaan, bibit kita nol. Kita nggak panen sama sekali piala atau mana. Itu salah satu juga kita itu sebagai guru ya, ada faktor lingkungan, faktor pandemi juga kan, itu yang membuat kita, faktor geografis kita juga banyak sekali faktor, tapi bukan berfokus pada masalahnya, tapi bagaimana improvisasi atau kepekaan guru. Ternyata saya juga baru sadar mengikuti guru penggerak itu, ternyata itu banyak pandangan-pandangan itu yang merubah sudut pandang saya. Dari dulu sering banget selalu ngomel, sekarang sini loh ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Terus itu tadi dari kontrol diri terhadap diri kita masing-masing. Ya, yang kedua motivasi internal. Nah, Bapak Ibu, saya juga pengen Bapak Ibu juga, apa sih Bapak Ibu itu pengen mencurahkan motivasi internalnya Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak di dalam kelas itu apa? Adakah yang menjalankan tugas atau menjalankan rutinitas atau benar-benar untuk mengembangkan anak-anak, untuk kita kalau kurikulum merdeka untuk menghamba pada murid seperti itu. Menghamba pada murid bukan berarti kita harus mengabdi munduk-munduk sama murid, enggak ya Bapak Ibu ya. Ya, kita cuma di sini tugasnya untuk menuruti hajat Dewa itu hanya menuntun ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani, yang artinya bisa Bapak Ibu cari sendiri-sendiri, nanti lebih mana. Next. Nah ini Bapak Ibu, pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sekarang ini banyak anak-anak yang mendiagnosa dirinya punya penyakit mental, self diagnosa dalam dirinya. Aku pikir yang ini, gitu. Dan mereka berusaha untuk memvalidasi dirinya sendiri. Padahal memvalidasi dirinya sendiri itu berefek jangka panjang, itu tidak baik. Dan itu jangka panjangnya bisa terlihat di negara-negara maju yang sudah terjadi self diagnosa. Nah itu di Korea Selatan di bulan April itu banyak siswa di bulan April itu musimnya siswa itu bunuh diri di Korea Selatan karena mereka self diagnosa terhadap penyakit mentalnya sendiri, karena temannya juga itu tidak menghormati, tidak memanusiakan, gurunya juga tidak memanusiakan muridnya. Contohnya apa? Saya pernah baca di artikel, cuma gara-gara bunuh diri itu gara-gara apa? Tidak bisa bahasa Inggris. Itu kasus yang banyak sekali. Dan itu musim kayak kalau kita itu ujian nasional, tes TOEFL seperti itu. Nah,
di Korea Selatan ya itu. Nah kita dengan menumbuhkan disiplin diri, kita dengan memanusiakan murid kita, walaupun murid itu kadang tidak memanusiakan gurunya, karena kayaknya murid-murid kita itu setengah manusia setengah nggak tahu lah, gitu ya, seperti itu. Mungkin itu yang jadi pertimbangan kita. Nah, next. Nah, keyakinan kelas. Nah, Bapak-Ibu, saya nanti membagi beberapa apa ini ya? Untuk Bapak Ibu menuliskan keyakinan kelas apa sih yang sudah saya bikin, kan tidak sadar kita itu membuat kesepakatan kelas. Nanti bisa ditempelkan di kertasnya sesuai dengan kelasnya. Nah, contoh keyakinan kelasnya ada kesehatan, kebahagiaan, ada tentang kerjasama, saling menghormati, belajar hal baru, mencintai dan dicintai, keamanan, bekerja kerasnya. Bapak Ibu itu sudah secara tidak sadar sudah membuat keyakinan kelas apa di kelasnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa dituangkan di sini. Seperti itu bisa saya bagikan. Nanti ditulis ya, Bapak Ibu. Enggak, ini nanti berapa? Saya kasih juga. Nanti ditempel di sini boleh. Ini berapa? Boleh 3, boleh 2, boleh 1. Apa sih keyakinan kelasnya yang Bapak Ibu secara tidak sadar sudah jenengan praktekkan seperti itu. Contoh apa keyakinan kelasnya? Saling menghargai sama teman, bisa seperti apa sih contohnya yang sudah Bapak Ibu terapkan dulu? Pak Yaman di situ aja ya. Ya, disiplin gimana yang Bapak Ibu siapkan tadi ada kayak ada apa namanya konsekuensinya atau gimana cara mentreatmentnya. Kita berbagi, nanti kita bacakan. Nah, bisa ditambahkan Bu, bisa dikasih kelas 6, kelas 5, kelas berapa, silahkan tempelkan di kertas. Guru apa juga bisa dinia PJOK. Kalau PJOK anak-anak harus senyum, saya gitu. Itu kan kebahagiaan. Oh, berarti kalau senyum terus itu berarti bahagia. Tapi kalau berjalan senyum terus itu dipertanyakan. Masa jalan ya. Ataukah bekerja keras, contoh kayak Pak Satrio. Anak-anak bekerja keras apa? Belajar. Ngapalke pimpingan. Seperti itu kan, itu kerja keras anak itu. Seperti itu. Kalau mungkin religius di Pak Eli bisa juga atau gimana, silahkan. Nah, itu nanti juga masuk lagi ke dalam next book, next. Nah, ke peraturan kelasnya, contoh-contoh peraturan kelasnya. Menurut dosen itu pakar ilmiah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, Bapak Ibu,
dengan membuat peraturan seperti itu apakah hanya dari sepihak Bapak Ibu aja atau dengan kesepakatannya anak-anak? Nah, dari situ yang tertuang di situ Bapak Ibu bisa, keyakinan kelasnya itu menurut saya sendiri ternyata itu tidak mewadahi apa yang menjadi ide anak seperti itu. Ataukah sudah dirembuk sama anak-anak? Kan kita orang Indonesia Timur itu lebih ke bermusyawarah seperti itu, ya, bermusyawarah, sudah dimusyawarah. Next. Nah, ini panduannya Bapak Ibu untuk menyusun keyakinan kelasnya. Nah, jika tadi Bapak Ibu mempunyai keyakinan kelas, yang pertama untuk menyusun keyakinan kelas, tanya pendapat siswa. Biasanya pengennya itu pelajaran agama itu seperti apa sih gitu misalnya. Kalau saya menetapkan anak-anak pengennya seperti apa, yang menyenangkan Pak Ibnu, yang menyenangkan apa, langsung di luar Pak Ibnu. Gimana kalau langsung di luar? Contoh yang sudah berjalan itu di kelas 3, kelasnya Pak Irwan. Tanpa saya datang, kan saya masih mempersiapkan di kantor, anak-anak sudah di lapangan. Mereka sudah yakin, oh ini nanti siap menerima pembelajaran yang menyenangkan. Dia sudah malah berdoa di lapangan, di gunung gak bikin lingkaran, berdoa di lapangan, Pancasila di lapangan, Indonesia Raya di lapangan, dan langsung pemanasan. Habis itu kita pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Itu yang baru jalan di kelas 3. Kelas lain jelas belum jalan ya. Keyakinan apa? Yang kedua, tanya harapannya anak-anak. Nah, tadi pengennya itu seperti apa pembelajarannya? Kita itu guru sekarang disuruh menyajikan apa yang menjadi kebutuhannya anak. Next. Nah, ambil kesimpulan dari murid. Bapak Ibu bisa nanti juga jadi kepengenannya itu bisa Bapak Ibu petakan. Oh, pengennya ini, kelompok ini pengennya ini, kelompok ini pengennya ini, kelompok ini pengennya ini. Atau enggak nanti Bapak Ibu juga mengambil voting pun juga sering kita lakukan secara tidak langsung. Next. Nah, ini ide-ide anak-anak itu pasti banyak. Dari situ kita bisa membuat kesepakatan kelasnya. Dan kesepakatan kelas itu Bapak Ibu ya bisa jenengan bikin bisa jenengan cetak, bisa jenengan sesuai ekspresi jenengan, bisa jenengan cetak, bisa jenengan tulis di buku catatannya atau bisa ditulis di papan tulis atau bagaimana, itu terserah Anda. Bagaimana biar anak-anak itu selalu membaca kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, ini sebenarnya kita juga perlu tidak hanya berkolaborasi dengan anak-anak. Kita perlu contohnya di guru mapel juga yang belum saya lakukan juga berkolaborasi dengan guru kelas. Guru kelas karena guru mapel kan pasti masuk semua kelas seperti itu. Nah, kita tanda tangani kontrak kesepakatan bisa dengan guru kelas ataupun guru kelas dengan kemarin contoh di kelas 6 itu kelas 4 di kelas 4 itu sudah ada tanda tangan kontrak tentang kesepakatan kelasnya wali murid dengan wali murid. Nah, itu juga jadi pegangan itu wali muridnya. Next, Bu Didi.
Nah, ini merefleksi secara rutin. Bapak Ibu pasti juga sering merefleksi setiap hari. Ini bocahku kok ngeyel, ini kok bocahku kok bendino kayak ini, seperti itu. Gitu. Nah, dari situ nanti kita juga tersirat juga ada pembagian tugasnya. Nah, tugasnya seorang guru itu apa sih Bapak Ibu? Nah, tugas guru mengajar, mendidik, memperhatikan murid, menyayangi murid, membantu murid yang kesulitan, menghargai semua pekerjaan murid, seperti itu, dan masih banyak lagi. Terus yang tidak boleh guru lakukan, menyakiti murid, memukul murid, menyuruh murid melakukan hal yang negatif, meremehkan usaha murid, dan mempermalukan murid itu kadang tidak kita sadari di depan kelas terhadap murid yang punya kemampuan yang berbeda-beda. Itu kita paparkan tadi kayak gambarku kok jelek, kok masih dilihatkan ke teman-temannya oleh guru. Ya, ini nanti juga ini next selanjutnya. Nah, 5 posisi kontrol. Tadi Bu Suci ada 5 posisi kontrol menghadirkan tadi, tapi saya di sini lebih menjelaskan aja secara sederhana. Nah, ada penghukum. Yang pertama, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan muridnya lebih dalam lagi. Ya. Hukuman itu tadi bersifat apa? Bisa membuat anak-anak itu traumatis. Tapi kadang hukuman itu juga Bapak Ibu kadang merasa tidak. Kalau di kelas rendah, hukuman itu malah membuat anak-anak itu senang. Contoh ya di Pesidoka, mereka sengaja melakukan, ayo baris, ayo nggak boleh duduk, Pak Ibu aja nggak duduk. Tapi mereka sengaja duduk, biar Pak saya pusat ya. Itu menyenangkan buat mereka. Hukuman itu bisa menyenangkan buat anak tanpa mereka sadari. Tapi kalau lama-lama mereka sadar, oh ya rekoso ya, itu efeknya. Seperti itu. Nah, penghukum biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu secara psikologisnya itu terlihat ekspresifnya dengan melotot, jari-jari menunjuk atau menghadap, seperti itu. Next. Hasil kemungkinan murid marah dan mendam atau bersifat agresif, seperti itu. Terus contoh kalimatnya, nah ini dahulu. Kamu selalu saja salah. Udah, oke. Ini contoh kalimatnya. Kamu selalu saja salah, seperti itu. Next, jadi itu hanya apa mengingat aja. Nah ini posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya berlaku lebih bersuara lembut. Nah tadi posisi juga menyajikan bahwa bersuara memelas, halus, sedih, merapat pada anak, lesu. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena ngomong aku kok salah terus, seperti itu. Dia menghakimi dirinya sendiri. Next, berdiri. Nah, contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, seperti itu. Next, berdiri. Nah,
ini juga. Next aja. Next terus. Ya, kita tekankan pada manajer. Nah, posisi terakhir ini yang kita yakini itu yang dapat mengakomodir apa yang menjadi kelakuan siswa kita. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi, menstimulus murid ya atas permasalahannya sendiri. Nah, gimana Bapak Ibu murid itu dapat timbul kesadaran dirinya, yaitu dengan menanyakan, berdialog langsung dengan muridnya sendiri. Gimana sih kalau bersikap seperti itu? Ya, contoh nadanya bukan contoh nada yang biasanya itu nadanya tulus, timbul dari hati, walaupun Bapak Ibu gregetan, tapi tetap harus diekspresikan dengan tulus. Banyaknya sih gregetan. Nah, tidak kaku mendekat ke murid. Nah, hasilnya murid menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Jangan ditunjukkan, oh iki loh perilaku yang baik, ini biar mereka itu diajak untuk berpikir bahwa itu oh kayak gini sampai mereka itu berbicara, oh ternyata seperti itu. Next. Nah, ini contoh, kenapa kamu melakukan ini nak? Nah, bagaimana kamu memperbaikinya? Ya, seperti itu. Next. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab itu dengan cara komunikasi. Sesuai dengan kebutuhan murid tadi, kebutuhan terhadap penguasaan, kebutuhan terhadap kasih sayang, kebutuhan terhadap apa lagi? Kepuasan. Nah, seperti itu, ada 5 kebutuhan dasar. Ya, itu next. Nah, mungkin itu aja yang dari saya. Mungkin boleh saya tarik, Bu, itu keyakinan kelas yang jenengan sudah tulis ya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Ibu atas pemaparannya yang luar biasa. Untuk sesi selanjutnya yaitu refleksi. Jadi di sini nanti kami akan meminta pendapat dari Bapak Ibu guru sekalian tentang apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Menurut Anda bagaimana yang sudah kita lakukan pada hari ini? Iya Pak. Oh ya. Menekankan dari yang sudah disampaikan Pak Ibu tadi bahwa kita adalah sebagai petani yang maksudnya di sini adalah walaupun bibit itu unggul, sak pinter-pinter bocah, ya kan? Kalau unggul kita anggap itu anaknya pintar. Walaupun bibit itu unggul, tapi kalau kita tidak merawatnya dengan baik, tidak kita pupuk, tidak kita siram, tidak kita rawat dengan baik, rumput-rumput tidak dicabuti, apakah dia akan tumbuh dengan optimal? Nah, begitu maksudnya. Jadi walaupun bibit itu baik atau bibit unggul, tapi kalau kita tidak merawatnya dengan baik, dia tidak akan tumbuh dengan baik, kita tidak akan panen dengan baik. Tapi sebaliknya, walaupun bibitnya itu kurang unggul, tapi karena ketelatenan kita, kesabaran kita untuk merawat, disiram, dipupuk, dirawat, dicabut rumputnya, kita akan tetap panen gitu. Itulah kita posisi kita sebagai petani tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ibu. Kemudian untuk budaya positif di sini saya hanya berbagi sedikit tentang budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya.
Jadi selain kesepakatan kelas yang sudah saya tanda tangani bersama wali murid tadi, saya juga menyampaikan untuk pembiasaan literasi. Jadi setiap 5 menit sebelum pembelajaran utama dimulai itu anak-anak harus membaca, entah membaca apapun, yang penting literasi. Selain membaca, kita punya literasi itu tidak hanya literasi bacaan ya Bapak Ibu Guru, ada literasi numerik juga. Yang suka perkalian boleh sambil menghafalkan perkalian silakan, boleh sambil menghitung. Kalau yang suka utak-utak silakan utak-utak. Yang suka misalnya robot-robotan atau itu silakan. Kita punya waktu 5 menit untuk kebiasaan literasi. Kemudian saya juga ada untuk kebiasaan menabung. Jadi anak-anak saya minta untuk membawa celengan dari rumah. Jadi setiap hari itu dari uang sakunya, bukan dari sisanya, tapi dari uang sakunya harus dimasukkan, entah 500, entah 1000, terserah anaknya, tapi setiap hari harus memasukkan. Jadi untuk kebiasaan hidup hematnya itu tadi, itu yang sudah saya terapkan di kelas saya. Kemudian untuk keyakinan di kelas saya adalah tentang 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu keyakinan kelas. Kalau itu sudah menjadi keyakinan sekolah kita ya sebenarnya. Tapi banyak sekali anak-anak itu yang masih mengabaikan ketika bertemu dengan bapak ibu gurunya mulai. Apalagi ketika sudah di luar sekolah, mereka kadang pura-pura tidak tahu kalau itu gurunya, pura-pura tidak melihat. Itu yang harus kita gali lagi dari anak-anak. Jadi penerapan budaya positif itu adalah kalau saya simpulkan di sini, penanaman nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Dimulainya dari mana? Dari diri kita sendiri dulu. Kita terapkan di keluarga, kemudian di kelas kita. Kalau ke lingkungan sekolah berarti paling kecil adalah kelas kita dulu. Kemudian kita menerapkan ke sekolah, baru itu akan menerapkan budaya positifnya di lingkungan yang sekolah. Lingkungannya akan positif juga. Demikian Bapak Ibu untuk sesi selanjutnya, yaitu seksi refleksi diri. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Boleh saya minta perwakilan 2 orang untuk melakukan refleksi, atau saya minta pendapatnya tentang kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Bu Ria, saya mohon untuk merefleksi diri. Terima kasih Bu Suci dan Pak Imo. Dari kegiatan hari ini saya lebih tahu, selama ini ternyata cara mengajar saya banyak yang salah. Salahnya dari segi apa? Segi hukuman tadi bagi siswa. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan soal PR, kebanyakan itu tidak mengerjakan PR, saya suruh keluar. Nah, salahnya tadi berarti saya mengurangi hak anak untuk mendapatkan materi. Nah, tapi di sini yang saya bingungkan, ketika saya kan menyuruh anak-anak keluar, waktu itu saya mencocokkan, kalau anak itu tidak saya suruh keluar, terus bagaimana dia hidup di dalam kelas? Nah, tapi dari sini saya tahu berarti selama ini yang saya lakukan itu salah. Insya Allah saya akan berubah menjadi yang lebih baik seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu dan Bu Suci. Nah, untuk Pak Ibnu tadi menyampaikan bahwa kita sebagai seorang guru di sini realitanya seperti seorang petani. Jadi apapun yang kita lakukan, jika kita ingin menjadikan padi itu menjadi bibit unggul, maka kita harus merawatnya dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita berprofesi sebagai seorang guru, ingin membuat murid kita menjadi murid yang berprestasi, menjadi yang lebih baik, maka tugas kita itu bagaimana nanti harus mengarahkan. Kita harus sekuat tenaga, mencurahkan sekuat tenaga pikiran kita, menjadikan murid kita menjadi murid yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya saya minta refleksi dulu. kegiatan pada hari ini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama
mungkin bisa dikatakan salah dalam pengajaran, karena pada dasarnya dulu guru juga mendapatkan penilaian seperti itu. Jadi bukannya tuh bahasanya itu terbawa dari diri, sehingga efeknya mulai dari sekarang terlihat. Saya juga tidak mau menyalahkan guru di era sekarang, karena apa? Itu bukan salah. Kalau dulu melakukan hal seperti itu tidak salah, karena memang dulu kita dapat pelajarannya seperti itu. Jadi kita punya pandangan seperti itu juga tidak salah, yaitu memang efeknya. Nah, dengan diberi penyuluhan seperti tadi budaya positif, guru yang sekarang diberi pandangan baru. Bukan berarti pandangan yang lama salah, tapi untuk memberi pandangan yang baru. Kalau pelajaran yang dulu kita terima itu menuntut tidak semua terselesaikan masalah itu maksudnya. Jadi ada solusi lain, bisa memberi solusi yang lebih baik gitu. Permasalahannya tidak harus memberatkan siswa, contohnya itu tadi. Tapi juga kita harus pintar-pintar seperti di kelas saya sendiri. Kalau tadi Bapak Ibu bilang, bayangkan aja kalau kita itu sebagai petani ya, murid itu sebagai bibit unggul gitu ya, bibit. Gimana cara kita menjadikan anak itu jadi bibit? Nah, dalam kasus saya sendiri, anak itu tadi dari lingkungannya aja sudah tidak mendukung, gitu loh. Jadi kalau memang harus memperbaiki, kita juga harus bukan memperbaiki bibitnya, memperbaiki lingkungannya dulu. Jadi sebelum kita menanam, kita harus perbaiki dulu ini. Dan lingkungan yang harus kita handle itu tidak cuma di sekolah, tapi juga di rumah. Karena lingkungan belajar siswa tidak cuma di sekolah, juga di rumah. Nah, berhubung keluarganya juga mendukung anak itu seperti itu. Nah, saya kan harus punya cara lain atau tenaga ekstra lah bahasanya untuk membentuk tanah itu tadi lebih subur. Yang mungkin dalam 1 tahun ini tidak selesai, bisa dibilang panennya gagal mungkin. Tapi kan ya segagal-gagalnya panen, setidaknya kita harus bisa menyelamatkan beberapa bibit unggul tersebut ya gitu. Mungkin itu ya, semoga dengan adanya seminar seperti ini memberi pandangan baru Bapak Ibu guru yang lain dan memberikan solusi yang lebih baik untuk mendidik anak ke depannya. Terima kasih, mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Ria dan Pak Satrio atas refleksinya yang luar biasa pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan untuk anak-anak kita dan untuk pendidikan di Indonesia pada umumnya. Untuk Bu Asih, saya mohon untuk memberikan refleksi untuk kegiatan pada hari ini. Dipersilakan Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk kali ini. Setelah adanya seminar budaya positif yang saya tahu di sini bahwa adanya dengan seminar budaya positif untuk kedepannya berarti tadi kuliah dengan Pak Satrio juga selama ini adalah menyampaikan, berarti saya tuh salah itu kalau pada budaya dulu ada sekolah yang dulu ya. Jadi istilahnya seperti yang juga saya lalui. Begitu setelah Pak Ibu dengan Bu Suci menyampaikan, berarti pada hal-hal yang tadinya adalah dalam budaya negatif sekarang sudah bisa kita laksanakan. Adanya kita mengetahui bahwa adanya budaya positif ini, kita telah tahu bahwa kedepannya untuk penanaman pada istilahnya adalah kita seperti pada
pada kesempatan hari ini. Mohon maaf, ini nanti saya tidak begitu mendengar. Itu dan itu yang saya sampaikan pada hari ini. Ada kurang dan lebihnya kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas refleksi yang luar biasa dari kita semua. Semoga apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk pendidikan pada di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Kami dari pemateri, apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya ketika menyampaikan materi tadi, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.